Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Pelita Bangsa. Dan di sini kami akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional dan dosen pengampu kami yaitu Bu Eti Zuliawati Z. Dan pertama saya akan mengenalkan kelompok saya dahulu. Yang pertama yaitu ada Siti Rohana dan yang kedua ada Riri Aprilia Hermasuti dan yang ketiga ada Muhammad Nur Setiawan dan yang keempat ada Jessica Putri Kasih. Halo teman-teman, mari kita bahas tentang teori perdagangan internasional. Dan subbabnya, yang pertama kita akan membahas tentang asal mula terjadinya perdagangan internasional. Dan yang kedua yaitu asumsi-asumsi terjadinya perdagangan internasional. Mari saya jelaskan tentang asal mula terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena setiap negara saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik untuk konsumsi maupun industri. Contohnya, meskipun Indonesia memiliki banyak sawah, produksi padinya tidak selalu mencukupi, sehingga perlu mengimpor beras dari negara lain seperti Thailand atau Vietnam. Sebaliknya, negara lain mengimpor minyak sawit dari Indonesia karena mereka tidak memiliki kebun sawit. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, karena revolusi informasi dan transportasi. Perdagangan internasional terjadi karena adanya kemajuan teknologi informasi yang mempermudah komunikasi bisnis. Sementara transportasi modern mempercepat dan mempermurah pengiriman barang. Hal ini membuat perdagangan antar negara semakin mudah dan berkembang. Yang kedua, karena adanya ketergantungan atau interdependensi. Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, negara-negara saling berdagang untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Yang ketiga, adanya liberalisasi ekonomi, yaitu kebebasan setiap negara dalam melakukan hubungan transaksi dengan negara manapun, baik dalam bentuk kerjasama atau perdagangan. Yang keempat, adanya keunggulan komparatif atau comparative advantage. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara bisa membuat barang lebih murah atau lebih baik dibanding negara lain, sehingga negara tersebut mengekspor barang itu dan mengimpor barang yang lebih sulit atau mahal diproduksi sendiri. Yang kelima, karena adanya kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa penting bagi ketahanan finansial negara, sehingga banyak negara berusaha meningkatkannya dengan mendorong ekspor sebagai sumber utama devisa. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Definisi dari teori perdagangan internasional adalah kumpulan konsep ekonomi yang menjelaskan alasan dan pola perdagangan antar negara. Teori ini membantu memahami mengapa negara-negara melakukan perdagangan, bagaimana prosesnya terjadi, serta dampaknya terhadap ekonomi dunia. Konsep dasar dari teori perdagangan internasional adalah berfokus pada peran pemerintah dalam mengatur perdagangan untuk mencapai tujuan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan kesejahteraan. Selanjutnya ada asumsi-asumsi terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adanya teori merkantilisme. Teori merkantilisme muncul di Eropa pada abad ke-16 sampai ke-18. Merkantilisme ini menekankan pada akumulasi emas dan perak sebagai sumber kekayaan nasional. Negara berusaha menciptakan surplus perdagangan melalui ekspor dan pembatasan impor. Merkantilisme ini mendorong adanya proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan internasional dengan berbagai cara, seperti menerapkan tarif impor atau tarif protection, membatasi jumlah impor melalui kuota, memberikan subsidi kepada produsen lokal atau non-tarif protection, atau menerapkan aturan hukum yang membatasi hingga melarang masuknya barang impor ke dalam negeri. Proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing. Selanjutnya, teori keunggulan absolut atau mutlak. Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu konsep intinya negara harus
spesialisasi dalam memproduksi barang atau jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut, yaitu dapat memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Kemudian ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo pada abad ke-19. Konsep intinya yaitu negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif, yang berarti mereka dapat menghasilkan produk tersebut dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain. Kemudian ada teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikemukakan oleh L. Hecker dan Bertil Ohlin. Konsep intinya yaitu perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya di setiap negara. Negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan sumber daya yang melimpah dan mengimpor barang yang membutuhkan sumber daya yang langka. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Perdagangan terjadi karena perbedaan permintaan dan penawaran di setiap negara. Permintaan dipengaruhi oleh faktor seperti pendapatan masyarakat dan selera, sementara penawaran bergantung pada ketersediaan sumber daya, teknologi, dan faktor produksi. Jika suatu negara memiliki kelebihan produksi suatu barang, sementara negara lain membutuhkannya, maka perdagangan akan terjadi untuk memenuhi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, mendorong efisiensi dan inovasi. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Kelima, menjaga stabilitas harga. Keenam, mempererat hubungan antar negara. 7, memperluas jangkauan pasar. 8, sebagai bentuk transfer teknologi. Ada beberapa hambatan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif dan bea. Pajak yang dikenakan pada barang impor dapat membuat harga lebih mahal dan mengurangi daya saing. Dan yang kedua, kuota impor. Batasan jumlah barang yang boleh diimpor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga, perbedaan standar dan regulasi. Setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kualitas, keamanan, dan sertifikasi produk. Yang keempat, ada fluktuasi nilai tukar mata uang, yaitu perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi harga ekspor dan impor. Yang keenam, ada hambatan politik dan konflik. Sanksi ekonomi, perangan dagang, atau ketegangan politik dapat menghambat perdagangan. Dan yang terakhir ada biaya transportasi dan logistik, yaitu jarak jauh dan infrastruktur yang kurang baik bisa meningkatkan biaya perdagangan. Contoh negara dengan kebijakan perdagangan internasional yang kuat. Yang pertama ada negara Cina. Di Cina telah menerapkan kebijakan industri yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada juga negara Korea Selatan. Negara Korea Selatan berhasil dalam sektor teknologi melalui strategi perdagangan nasional yang strategis. Yang ketiga ada Jepang. Jepang memiliki sejarah panjang kebijakan industri yang fokus pada sektor manufaktur. Kesimpulannya, perdagangan internasional terjadi karena setiap negara saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan. Faktor utama yang mendorong adalah kemajuan teknologi, ketergantungan ekonomi, dan keunggulan dalam produksi. Berbagai teori perdagangan menjelaskan manfaatnya, seperti peningkatan devisa, efisiensi, dan inovasi. Meskipun ada hambatan seperti tarif dan regulasi. Terima kasih.